Kan sigap. Kali ini saya mau menginformasikan bahwa ada fitur terbaru dari IOPS versi 2.2.2. Namanya adalah fitur revisi lembur. Jadi, bagaimana cara mengajukannya, bagaimana cara kerjanya, kali ini kita akan bahas terkait fitur tersebut. Baik, sekarang kita coba untuk bikin data absennya dulu. Kita bikin data absen lemburnya. Oke. Nah, ini lembur masuk, lalu kita langsung keluarin aja. Nah, di sini juga saya mau mengingatkan bahwa revisi lembur ini sebenarnya bisa dilakukan untuk revisi lembur backdate. Jadi untuk rekan-rekan yang sempat lupa mengerjakan atau absen lembur di tanggal sebelumnya ini bisa diinputkan di tanggal 24. Tinggal klik aja pilih tanggal 23. Nah, kalau misalkan lupa. Nah, ini juga kita bikin tanggal 24 aja sebagai contoh. Hari ini jadi kita akan melakukan lembur di jam 4 lewat 00. Oke, hingga jam 6 lewat 00. Oke, di sini tes revisi. Tes revisi. Oke, lanjut kita foto selfie dulu. Nah, ini lembur ini sudah terkirim ke dalam sistem. Gimana contohnya, coba kita cek dulu di laporan, lalu histori absensi. Kita pilih Desember. Nah, sekarang tanggal 24. Nah, di tanggal 24 ini misalkan kita klik, di sini ada lembur kita. Jadi sekarang udah bisa lihat juga dalam satu hari itu ada berapa kali lembur. Nah, di sini ada lembur juga, misalkan ada 2 lembur, berarti nanti ada dua lemburnya di sini. Oke, kemudian kita cek di supervisor 1, di bagian approval lembur. SGA tanggal 24. Nah, ini data lemburnya sudah masuk. Nanti akan ada button baru atau tombol baru, yaitu namanya tombol input revisi. Nah, tombol input revisi ini hanya berada di supervisor. Jadi bukan dari SG-nya, tapi dari supervisor. Jadi misalkan supervisor yang menemukan ada kejanggalan ataupun ada nilai dari lembur tersebut yang belum sesuai, entah itu jam ataupun SPL-nya, silahkan klik aja untuk melakukan input revisi. Nah, di sini ada pilihannya nih. Untuk R1 itu untuk kita akan ngebalikin ke SG-nya bahwa lampirannya atau attachment SPL-nya yang harus diganti. Untuk R2 itu jam mulainya. Kemudian R3 itu untuk keterangan lemburnya untuk apa. R4 ini untuk mengisi ulang siapa yang memberikan perintah lembur. Dan R5 ini mengisi untuk semuanya. Jadi seakan-akan SGA ini mengisi ulang untuk lemburan tersebut. Kita contoh ambil dari R1 dulu. Di sini mohon lampirkan SPL yang sesuai. Nah, kita coba kirimkan. Nah, ini kalau misalkan kita cek lagi, ini pasti nggak ada tombol approval-nya karena revisi ini akan balik dulu ke SG-nya. Kita coba cek ke menu lainnya, lalu histori absensi. Nah, di histori absensi ini nanti akan ada pilihan seperti ini. R1 tanggal 24 R1. Nah, ini bisa diklik aja. Nah, di sini ada keterangan penolakan untuk dilakukan revisi. Mohon lampirkan SPL yang sesuai. Nah, lalu kalau misalkan sudah seperti ini bagaimana? Kita klik di sini namanya ajukan revisi R1. Nah, baru kita pilih lampiran lainnya sesuai dengan lampiran yang diminta. Misalkan kita ngambil dari file bisa, ataupun kita ngambil dari foto. Coba kita ambil dari foto aja di sini. Misalkan kita foto ulang.
Nah, ini sudah mengisi lampirannya, silakan diklik ajukan revisi. Nah, kalau misalkan udah diklik untuk pengajuan revisinya, nanti secara statusnya akan balik lagi ke L bintang. Lalu akan muncul kembali di supervisor satunya. Lembur. Nah, jadi nanti attachment lembur ini akan berubah dengan attachment baru yang akan diinputkan oleh SGA. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, silakan klik approve. Kalau misalkan masih belum sesuai, silakan klik input revisi kembali. Jadi kalau misalkan masih ada yang R1, R2 berarti dari supervisor itu ada pengajuan revisi. Apakah dari jamnya, apakah dari SPL-nya, keterangan lemburnya, atau yang lain-lain. Contoh kita ngisi lagi untuk revisinya sebagai R5 nih, untuk diisi semua. Mohon diisikan ulang. Misalkan. Oke, kita balik lagi, lalu kita masuk lagi ke dalam history untuk ngecek sekiranya udah sesuai atau belum. Oke, di sini muncul R5. Oke, kita ajukan. Nah, berbeda kan? Jadi untuk R5 ini nanti akan diisi ulang semuanya dari SG-nya. Oh, kita mau isi untuk lemburannya itu jam 6. Dari jam 6 itu ke jam 7. Misalkan. Nama pemberi perintahnya misalkan Pak Agus. Kemudian lemburnya juga Pak Agus. Keterangan lemburnya menunggu karyawan. Oke. Ini SPL-nya kita bisa pilih dari file dokumen atau manager, ataupun kita bisa file dari file kamera. Untuk yang ngambil dari file manager, ini diusahakan foto JPG, PNG, atau tipe PDF. Oke, kita ajukan revisi kembali. Kalau misalkan kita balik ke supervisornya, kita cek datanya. Nah, ini sudah berubah semuanya. Sekarang dari jam 6 ke jam 7, total lembur 1 jam, deskripsi menunggu karyawan, pemberi tugasnya Pak Agus, dan juga kalau misalkan kita klik attachment-nya itu nanti akan attachment baru. Lalu bisa diklik approve. Nah, supervisor 2 juga sama. Supervisor 2 itu bisa melakukan input revisi. Jadi dari supervisor 1 misalkan belum sesuai, pada saat supervisor 2-nya cek, itu bisa melakukan revisi kembali. Nah, input revisi ini. Jadi kalau misalkan supervisor 2-nya yang melakukan penolakan atau mengajukan revisi, nanti akan langsung diisi oleh SG-nya. Jadi tidak lewat SPV 1 lagi, jadi langsung dari SG-nya akan masuk ke supervisor 2 kembali. Nah, kalau sudah balik lagi, kita cek statusnya akan menjadi L dan akan keluar jamnya di sini. Nah, jamnya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih sebelumnya.